Dari Jalan M Saja 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Slovers, apa kabar Anda hari ini? Hai, senang banget. Sudah jam 11 siang, kita barengan tentunya di talk show SPMB Kota Yogyakarta 2025 bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kota Yogyakarta. Star Lovers dan juga seluruh masyarakat Kota Yogyakarta yang sekarang lagi mendengar gitu kan, yang namanya Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2025 untuk jenjang SMP di Kota Yogyakarta. Ini dibuka di bulan Juni ya, bulan ini. Dan penerimaan atau pelaksanaan SPMB di Yogyakarta merupakan keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semuanya tanpa terkecuali. Terus yang jelas, paduan tahapan pendaftaran SPMB 2025 untuk jenjang SMP sudah disosialisasikan ke masyarakat demi terlaksananya SPMB 2025 dengan sukses atau berjalan dengan baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana nih aturan dari SPMB untuk yang tahun ini untuk jenjang SMP dan apa saja yang harus diketahui dan dipersiapkan oleh masyarakat terkait dengan jalur khusus yang akan dibuka. Yes, kita bakalan seru-seruan bersama dengan narasumber yang hari ini sudah hadir tentunya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kota Yogyakarta. Beliau ada Ibu Siti Hidayati STMM, Kasih Data dan juga Sistem Informasi Pendidikan. Dan buat Anda di kesempatan siang kali ini untuk talk show kali ini ya, talk show SPMB Kota Yogyakarta 2025 persembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kota Yogyakarta bisa Anda dengarkan tentunya di 101,3 Star FM Inspiring Sound, 93,8 Mega Suara FM, 94,6 Kota Perak FM, 99,3 Radio Reco Buntung FM, 100,5 Impact Pass FM, 92,3 MK FM, 95,4 Yasika FM dan juga 92,7 MBS FM. Langsung kita sapa beliau yang hari ini sudah hadir, yang nanti akan memaparkan terkait dengan tema kita ya, ada SPMB SMP Jalur Prestasi Akademik dan juga Prestasi Khusus. Selamat siang Ibu Siti, apa kabar? Selamat siang Mas ya. Luar biasa semangat ya Bu ya. Ya Mas, kita harus semangat ini. Betul banget, lagi punya hajatan jadi harus tetap ya, kita tenaga harus ya, disiapkan begitu ya. Betul, ya. Ibu Siti terima kasih sudah hadir nggih. Ya, semoga di kesempatan hari ini bisa memberikan banyak informasi kepada masyarakat ya, terutama di warga Kota Yogyakarta yang lagi berpikiran pengen mendaftarkan anaknya untuk jalur khusus yang nanti bakalan kita bahas kayak gitu ya. Baik Ibu, kalau ngomongin soal SPMB 2025 gitu kan, tahun kemarin masih PBDB ya, tahun ini udah diganti dengan SPMB 2025. Yang ingin saya ketahui dulu nih sebelum kita masuk ke jalur khusus, kenapa sih namanya harus diganti? Ya, begini Mas, memang benar ini di tahun 2025 ini untuk yang tahun kemarin namanya PPDB, penerimaan peserta didik baru. Untuk tahun ini itu menjadi SPMP, jadi Sistem Penerimaan Murid Baru. Jadi hanya beda istilah saja. Jadi kami mengacu di Permen Dikbud nomor 3 tahun 2025 bahwa untuk PPDB diganti nama menjadi SPMP. Tapi nggak ada perbedaan ya antara tahun kemarin juga tahun sekarang ya? Ya, ada perbedaan sedikit tapi tidak jauh gitu ya. Tapi tetap pakemnya ada Tetap kayak pakemnya gitu ya. ada. Oke, baik. Itu baru sedikit ya terkait dengan SPMB, kita mulainya ya. Untuk Anda nih Star Lovers dan juga warga Yogyakarta yang bergabung, WhatsApp kami buka di 0818621013. Baik Ibu, kalau ngomongin soal tema kita gitu kan, ada SPMB SMP Jalur Prestasi Akademik dan juga Prestasi Khusus kayak gitu ya. Kapan sih untuk Yogyakarta sendiri dimulai pendaftaran SMP masuk kayak gitu? Ya, Bapak Ibu semua masyarakat Yogyakarta, bahwa untuk SPMB di Kota Yogyakarta dimulai di bulan Juni, semuanya dimulai di bulan Juni. Tapi kami sebentar ini sebelum kami menyampaikan untuk SMP, saat ini sudah berlangsung untuk SPMB jenjang SD Mas. Jadi kami sudah mulai di tanggal 2 sampai dengan tanggal 4, besok sudah pengumuman untuk jenjang SD. Jadi sudah mulai. Nah, ini untuk yang jenjang SMP akan dimulai besok di tanggal 18. Jadi, nah ini ada untuk tahun ini memang berbeda. Kami memang ada kebijakan tersendiri bahwa ada jalur yang namanya jalur prestasi khusus ya. Jadi memang ada 4 jalur, yaitu jalur domisili, kemudian jalur
afirmasi, kemudian jalur prestasi dan mutasi atau perpindahan tugas orang tua dan kemaslahatan guru. Nah, untuk tahun ini Mas, kami itu ada jalur prestasi itu ada tambahan. Ada mungkin berbeda dengan yang tahun lalu. Tahun lalu tidak ada namanya prestasi khusus. Nah, untuk tahun ini ada namanya prestasi khusus. Nah, prestasi khusus itu diberikan bagi calon murid yang memiliki prestasi yaitu OSN, O2SN, FLS2N dan lomba bertutur perpustakaan. Jadi itu yang nanti bisa ikut untuk jalur khusus. Dan prestasi itu selain jalur khusus ada namanya prestasi akademiknya. Dan prestasi akademik itu di tahun kemarin juga sebenarnya sudah ada. Istilahnya untuk tahun kemarin itu adalah bibit unggul. Jadi bibit unggul itu diambil dari anak yang sekolah di kota Yogyakarta. Jadi tidak memandang dia penduduk kota atau luar kota, yang penting asal sekolah kota Yogyakarta. Diambil 10% siswa terbaik di sekolah tersebut, kemudian diajukan sebagai bibit unggul yang nantinya akan saling bersaing sesama bibit unggul itu untuk seleksi. Jadi bersaing berdasarkan nilai ASPD. Nah, untuk masuk di bibit unggul itu istilahnya diseleksi berdasarkan 3 mata pelajaran, matematika, IPA, bahasa Indonesia. Kemudian diambil dari 5 semester nilai rapot. Nah, itu nanti dilihat nilainya. Nah, itu akan diambilkan ke menjadi bibit unggul. Nah, nanti sesama bibit unggul itu akan seleksi lagi berdasarkan nilai ASPD. Yang sudah diakumulasikan kayak gitu ya. Iya, Oke, baik. Berarti memang ada perbedaan ya tahun kemarin juga tahun sekarang. Kalau tahun sekarang ada penambahan kayak gitu ya, Bu ya. Baik. Jadi artinya bahwa untuk yang pendaftaran SMP itu dimulai di tanggal 18 begitu ya. Tapi ini ada jalur khusus. Tadi namanya jalur prestasi khusus. Jalur khusus nanti lain. Namanya jalur prestasi khusus yang tadi saya sudah matur Mas bahwa ada dia punya prestasi OSN, O2SN, FLS2N, kemudian lomba bertutur. Ini akan dilaksanakan di tanggal 12 sampai 13. Jadi tanpa seleksi Mas. Jadi langsung masuk sistem, ketik NISN. Karena data anak tersebut yang sudah berprestasi sudah menjadi database kami, sudah ada. Sudah real time juga begitu ya? Iya, jadi langsung nanti klik kalau memang langsung pilih sekolah. Sudah, jadi tanpa seleksi. Jadi berarti untuk yang prestasi khusus. Di luar yang pendaftaran seluruh tanggal 18 begitu ya? Baik. Bagi anak-anak yang prestasi khusus, memiliki prestasi tersebut nanti bisa ikut di jalur prestasi khusus. Baiklah. Itu Mas. Itu yang prestasi khusus kayak gitu. Tapi kalau yang reguler itu di tanggal 18 ya? Di tanggal 18. Ini salah satunya di prestasi akademik. Akademik itu kan sudah pengumpulan data ke kami. Nah, kemudian besok di tanggal 17 anak tersebut atau siswa itu nanti akan mendapatkan token. Kami bagikan melalui sekolahan. Jadi nanti diterima di murid itu di tanggal 17. Nah, nanti di tanggal 18-nya untuk melakukan aktivasi token. Berarti wajib ya setiap murid harus pakai aktivasi token ketika mau mendaftar begitu ya. Dan ini juga fasilitatornya dari sekolah berarti ya. Ini. Jadi dari kami kemudian kami bagikan ke sekolah, nanti sekolah yang akan membagikan siswanya. Memang Mas, ini kami untuk tahun ini perbedaannya memang semuanya menggunakan token. Jadi kalau tahun kemarin kita tidak, yang token itu hanya bibit unggul ini dan mutasi orang tua, tapi untuk tahun ini semuanya kita pakai token. Baik. Artinya harus ketika sudah mau daftar
pegang token satu-satu kayak gitu ya. Baik. Nanti diaktifasi dan langsung pilih sekolah. Baik, itu berarti untuk proses aktivasi atau Iya. ketika mau masukkan token itu ketika harus di tanggal 18. Iya, di tanggal 18. Nggak boleh misalnya 19, 20, 23 gitu. Jadi tanggal 18 sampai 19 Ha-ha. silahkan. Nanti di tanggal 20 pengumuman. Oke, Iya. baik. Itu juga ada verifikasi pendaftaran juga begitu ya terkait dengan ketika Kalau untuk yang jalur prestasi akademik Tidak ada? tanpa verifikasi. Jadi karena data sudah di kami Mas, sudah kemarin kan sudah diusulkan sekolah bahwa anak tersebut menjadikan bibit unggul. Jadi tanpa verifikasi dia langsung aktivasi sendiri dari rumah, langsung pilih sekolah. Dan nanti setelah pilih sekolah calon murid tersebut bisa untuk ubah pilihan. ada pilihan Ada ubah pilihan juga. Ubah pilihan sekolah. Jadi kalau tidak sesuai tidak, aku kok nggak jadi milih sekolah ini karena mungkin nilainya tidak, langsung segera bisa ubah pilihan. Oke, baik. Ya. Artinya bahwa memang pilihan di awal tuh sudah ada ya. Ketika Iya. nilainya tidak mencukupi, Iya, ada pilihan yang lainnya. Ada kayak gitu pilihan ya. yang lain. Jadi maksimal 3 pilihan. Berarti kalau maksimal 3 pilihan berarti 1 boleh, 2 boleh. Tapi Ya. bisa diisi semuanya ya, tiga-tiganya. Iya. Baik. Iya. Ini yang harus diperhatikan sama orang tua nih ketika mau besok pendaftaran untuk yang tanggal 18 nih apa, atau yang sebelumnya yang sudah jalur khusus tadi tanggal 12 nih. Apa yang orang tua harus persiapkan? Monggo silakan Ibu. Bapak Ibu, untuk di tanggal 12 apabila anak memiliki sertifikat tadi seperti yang saya aturkan tadi, mempunyai sertifikat nasional lomba OSN, O2SN, FL2SN dan lomba bertutur, silahkan anak tersebut bisa langsung. Tapi kalau ini tanpa token yang Yang tanggal 12 ya. Ya, tanggal 12 Oke. langsung klik aja NISN, nanti langsung kalau nama anak tersebut ada berarti langsung silahkan pilih sekolah. Nah, itu berdasarkan tanpa seleksi tapi bahasa Jawanya disik-disikan Mas. Iya, karena ada kuota yang Iya, terpenuhi dari ya, satu sekolah terpenuhi. begitu Iya, ya. Oke. iya. Itu yang tanggal 12 Tanggal ya. 12. Ah. Kemudian yang tanggal 18 itu siapkan token tersebut dan silahkan semakin cepat aktivasinya, karena aktivasi ini nanti akan menentukan sebagai ketentuan seleksi. Jadi apabila nilai itu sama, itu nanti akan dilihat dari pertama pilihan sekolah. Apabila nilai sama, kemudian pilihan sekolahnya. Kalau semuanya udah sama, nanti sistem akan melihat lagi dari aktivasi token. Ya, jadi itu sangat menentukan. Jadi pokoknya aktivasi langsung pilih sekolah. Nanti di tengah perjalanan selama proses seleksi masih bisa untuk melakukan ubah pilihan sekolah. Baik. Ya. Artinya bahwa yang jelas itu di range waktu yang sudah ditentukan atau tanggal yang ditentukan Iya. harus sudah terregistrasi begitu Iya, ya. iya. Takutnya ketika kebanyakan mikir mau sekolah di mana, terlambat. Malah tidak segera menentukan pilihan. Jadi Betul. nanti masih bisa berjalan. Jadi tidak apa-apa. Pilih apa dulu, nanti masih bisa untuk melakukan ubah pilihan sekolah. Oke, baik. Ya. Berarti kalau untuk yang di tanggal 12 untuk yang jalur khusus tadi Iya. itu nggak perlu ada pilihan sekolah ya, atau Tidak. ketika sudah registrasi tinggal milih sekolah, kalau misalnya Iya. kuota masih ada langsung masuk Langsung, kayak gitu. iya. Oke. Iya. Jadi itu tadi ya, tapi harus ada syarat khususnya Ya, tadi ya. syarat khususnya dia punya prestasi nasional. Oke, Ya, baik. Ini oke. kalau misalnya dari beberapa calon siswa yang dari luar Yogyakarta kayak gitu kan lagi dengerin juga di streaming kita di www.starjogja.com nih. Syarat yang harus ditambahin atau dipenuhi kan dari luar Jogja nih. Ini Iya. ada tambahan apa nih, Bu? Jadi yang jelas kalau yang untuk ini jalur prestasi Iya, khusus. iya. Jalur prestasi khusus silahkan langsung daftar dulu aja. Nanti setelah itu baru daftar ulang. Nah, nanti kalau sudah dinyatakan diterima, daftar ulang itu harus yang jelas KK, kemudian sertifikat ASPD. Yeah. Sertifikat ASPD Ya. itu berarti kalau misalnya dari luar Jogja penilaian juga nggak apa-apa ya? Ya. Bukan pokoknya segala Ye. macam suatu penilaian dari Jogja, bukan Ye. seperti itu ya, Bu ya? Jadi gini,
bagi anak luar kota atau anak luar DIY itu kalau mau ngikuti SPMB di Kota Yogyakarta harus mempunyai nilai atau sertifikat ASPD. Nah, ini ASPD namanya ASPD luar DIY. Nah, mulai tanggal 2 kemarin sudah dilakukan pendaftaran. Nah, pelaksanaan ASPD-nya kapan? Besok di tanggal 11, 12, 13. Oke. Ya. 11, 12, 13 ya. Oke. Ya. Dan berarti emang wajib harus menyertakan sertifikat ASPD ya. Oke. Entah itu dari Jogja maupun dari luar Yogyakarta. Iya, benar. Salah satu syarat khusus juga begitu ya. Terus mereka yang misalnya dari luar Jogja nih ikut ASPD di Jogja gitu bisa atau bagaimana, Bu? Kalau masih dalam DIY bisa tanpa kan pasti dia sudah punya ASPD. Benar. Ya. Jadi tidak dipermasalahan, yang penting sertifikatnya keluar sebelum pendaftaran kayak gitu ya. Baik. Ini kalau dari ngomongin soal Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kota Yogyakarta gitu kan, bulan-bulan di mana lagi punya hajat besar nih ya, bulan pendaftaran sekolah ini. Chaosnya seperti apa, Bu? Ini kan banyak banget sekolah-sekolah yang sudah membuka gitu kan. SD sudah kemarin, pengumuman besok. Terus tanggal 12 mulai SMP gitu kan. Besoknya bulan depan baru SMA kayak gitu. Bagaimana effortnya Dinas Pendidikan Pemuda? Ya, memang untuk effortnya memang luar biasa, Mas, kami. Kami baik fisik semuanya kami siapkan, dan ini nyon sewu, kami di Dinas Pendidikan kami ada posko. Ya, posko SPMB. Jadi kami buka tenda, Mas. Jadi kami di sana nanti ada tim informasi, kemudian tim penambahan nilai, kemudian ada tim pendataan. Nah, apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi tentang SPMB, silahkan datang saja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Jalan Hayam Buruk nomor 11. Jadi nanti kami di sana akan melayani Bapak Ibu apa yang dibutuhkan untuk informasi SPMB tersebut. Jadi memang kami luar biasa ini effortnya. Semua pegawai karyawan yang ada di Dinas Pendidikan semua terlibat dalam kegiatan SPMB tersebut. Jadi artinya bahwa posko tersebut diperuntukkan untuk masyarakat yang memerlukan informasi terkait dengan SPMB sekarang begitu ya. Segala informasi mengenai tambahan nilai, terus juga daftar SMP yang ada di Yogyakarta, nilai-nilai juga ada di posko begitu ya. Untuk jam buka dari berapa sampai jam dari berapa? Jam 8 sampai jam 14. 8 sampai 14 begitu ya. Atau masyarakat Yogyakarta dan juga buatan ini Lovers yang kesempatan siang kali lagi bingung mikirin anak gitu ya. Atau adik yang mau masuk ke SMP mana, nilainya yang pas yang mana. Kalau misalnya masih bingung terkait dengan SPMB sekarang, itu langsung bisa datang ya ke Dinas Pendidikan dan juga Pemuda atau Pemuda Olahraga di Kota Yogyakarta. Karena memang SPMB yang sekarang itu sifatnya online ya, Bu ya? Iya, online. Jadi RTO, real time online. Jadi langsung begitu masuk, kalau sekarang setelah verifikasi kemudian aktivasi, dia langsung pilih sekolah, langsung nama tersebut terpampang. Ya. Nah, itu juga sudah ada terurut begitu ya? Iya, terurut sesuai alat seleksinya tadi. Baik. Jadi harus benar-benar dipersiapkan ya untuk yang mungkin orang tua kemarin-kemarin kurang gercep terkait dengan waktunya atau time-nya, ini harus benar-benar dipersiapkan karena memang online kan nggak bisa manual ya, Bu ya. Jadi bisa manual ya. Jadi memang ini tapi jangan khawatir, kami juga ada tutorialnya. Ada tutorial, jadi nanti bisa lihat di website dindikpora.yogyakarta.go.id. Nanti di situ sudah ada regulasi, kemudian tutorial, kemudian tabel jarak. Nanti ada yang dengan menggunakan jalur radius, namanya domisili radius. Nah, itu nanti pakai, sudah ada semua lengkap di situ. Silahkan nanti bisa di-download. Oke, baiklah. Dan kalau bisa masih bingung juga boleh datang gitu. Iya. Dan datang pun kami informasi semua terpampang di tembok-tembok Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Oke, baiklah. Satu lagi sebelum kita jeda komersial break, Bu, untuk durasi, bukan durasi sih, lebih ke presentasi terkait dengan penerimaan misalnya dari beberapa jalur tadi ya, jalur khususnya berapa persen, terus afirmasi berapa persen. Oke, gini Mas, jadi kami tadi ada 4 jalur ya. Jalur yang pertama jalur domisili. Jalur domisili itu terbagi menjadi domisili radius dan domisili daerah. Untuk domisili radius itu 10%,
domisili daerah itu ada 40%. Kemudian yang afirmasi itu terbagi menjadi 2, afirmasi KSJPS atau untuk diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu itu 15%. Kemudian afirmasi disabilitas itu 5%. Kemudian untuk yang prestasi itu ada 3 tadi, prestasi khusus itu 5%, prestasi akademik 10%, dan prestasi umum diperuntukkan bagi penduduk luar kota Yogyakarta itu 10%. Kemudian yang mutasi atau perpindahan tugas orang tua dan kemaslahatan guru ini ada 5%. Jadi artinya porsinya sudah sendiri-sendiri. Sudah Jadi kalau misalnya sendiri-sendiri. dari awal sudah memantap mau pakai jalur yang mana harus dipersiapkan begitu Iya, ya. Takutnya kan keduluan sama yang lain. Iya. Baiklah, Ibu Siti, kita akan jeda Iya, dulu ya untuk oke, comeback. Mas. Untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp kita 0818621013. Selepas jeda comeback kita akan baca satu persatu ya. Yang baru bergabung masih kita tunggu ya. Tema kita ada SPMB SMP Jalur Prestasi Akademik dan juga Prestasi Khusus di Talkshow SPMB Kota Yogyakarta 2025, persembahan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kota Yogyakarta. Selamat siang Slovers, buat Anda yang baru saja gabung bersama dengan kami, kita masih bersama di Talkshow SPMB Kota Yogyakarta tahun 2025, persembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kota Yogyakarta. Tema kita SPMB SMP Jalur Prestasi Akademik dan juga Prestasi Khusus. Untuk live streaming kami masih buka di www.starajogja.com yang di kesempatan hari ini memberikan banyak banget informasi. Dari segmen pertama tadi, beliau adalah kasih data dan juga sistem informasi pendidikan Ibu Siti Hidayati STMM dari Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kota Yogyakarta. Dan buat Anda yang sudah bergabung di 0818621013, terima kasih. Dan untuk sekarang Talkshow SPMB Kota Yogyakarta tahun 2025 bisa Anda dengarkan juga di 101,3 Star FM Inspiring Sound, 93,8 Mega Suara FM, 94,6 Kota Perak FM, 99,4 Radio Reca Buntung FM, 100,5 Impact Pas FM, 92,3 MK FM, 95,4 Jessica FM dan juga 92,7 MBS FM. Baik, kita masih berbicara soal SPMB SMP Jalur Prestasi karena tadi udah dijelaskan juga ya. Ternyata di tanggal 12 itu sudah dibuka, tapi untuk jalur khusus dan untuk open di reguler itu tanggal 18. Jadi artinya bahwa masih banyak waktu untuk Anda bisa mempersiapkan nih Starlovers dan juga warga Yogyakarta terkait dengan penerimaan SMP. Kalau misalnya punya prestasi khusus boleh ya, tanggal 12 langsung dimasukkan. Kita masih bersama dengan Ibu Siti Hidayati STMM ya. Ibu, kalau berbicara soal yang namanya PBDB online gitu kan, atau SPMB Kota Yogyakarta tahun 2025, sekarang namanya SPMB begitu ya. Pendaftaran yang memiliki atau pendaftar yang memiliki prestasi di bidang tertentu itu kan berkesempatan untuk mendapatkan penambahan nilai kayak gitu ya. Ini bagaimana caranya ketika orang tua datang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga untuk bisa mendapatkan poin atau nilai tersebut? Oke, terima kasih Mas. Untuk yang namanya penambahan nilai, memang hari ini sudah dimulai Mas. Jadi kalau untuk sekolah yang ada di Kota Yogyakarta, bagi murid yang mempunyai prestasi tadi yang jenjang, yang berjenjang itu seperti OSN, O2SN, kemudian yang dari bidang seni FL2N, kemudian tadi ada beberapa yang untuk cabang olahraga lainnya itu yang dengan lembaga KONI, kemudian kuartir, kepramukaan itu untuk bisa untuk menambah nilai. Jadi nanti akan secara kolektif dari sekolah nanti akan secara kolektif dibawa ke Dinas Pendidikan, tapi yang sudah dilegalisir ya. Sudah dilegalisir, nanti dibawa ke dinas. Di kami ada timnya. Nanti dari pihak sekolah itu nanti akan memasukkan. Nah, nanti akan diverifikasi oleh tim kami, akan mendapatkan berapa nilai sekian. Nah, itu nanti akan diverifikasi terlebih dahulu. Tapi yang jelas hanya pilih satu saja prestasi. Misalnya anak tersebut punya beberapa prestasi ya, nanti diambil yang prestasinya tinggi saja, yang nilainya misalnya juara 1 gitu. Nah nanti yang diambil yang
juara pokoknya yang tertinggi begitu. Iya. Jadi artinya bahwa misalnya banyak prestasi. Jadi yang diakui nanti hanya satu Cuma saja. satu. Jadi Oke. dia punya beberapa prestasi tapi nanti akan diakui satu saja. Oke, baik. Kirain Ya. semuanya bisa Enggak, nanti jadi kumulatif ya. nilainya jadi banyak jadi gitu. banyak nilainya, J. Oke. Tapi ini nanti yang diambil satu saja. Oke, baik. Ini kalau aturan penambahan nilai juga nih Ibu nih, besaran atau tambahan penambahan nilai dari prestasi itu tingkat informasi terkait dengan harus berapa yang dikirimkan kan tadi sempat dijelaskan untuk yang tertinggi saja. Iya. Nah, itu nanti penambahannya itu jumlah berapa, Ibu? Nanti itu tergantung, nanti ada tim verifikasinya sendiri. Tapi memang sudah ada tabelnya. Kami nanti monggo bisa dilihat di regulasi kami. Nanti di situ di kepala kami akan muncul tabel bahwa apabila dia juara 1 tingkat kota, tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional, tingkat internasional. Nah, itu nanti ada tabelnya. Kami tidak, kalau di sini tidak hafal, nanti silahkan bisa regulasi kami di kepal nomor 210. Nah, itu nanti bisa dilihat di situ ada tabel Poin penambahan nilai poin begitu ya? penambahan nilai. Oke, Ya. artinya bahwa kalau prestasi dari luar Yogyakarta bisa dipakai juga di Jogja begitu ya? Bisa, tapi kalau dari luar kota Yogyakarta minimal berarti tingkat provinsi. Kalau misalnya dia dari Bantul atau Sleman atau pokoknya selain kota Yogyakarta, dia masih lingkup DIY, dia harus punya prestasi minimal tingkat provinsi. Tapi kalau dia di luar DIY, minimal dia tingkat nasional. Ya, Jadi nanti artinya yang bisa di satu step lebih tinggi begitu iya, ya? tapi kalau untuk kota anak kota sendiri, nah nanti dia minimal tingkat kota. Oke, baiklah. Artinya bahwa Stalovers dan juga warga Yogyakarta yang memang anaknya atau putra-putrinya juga adiknya punya prestasi, mungkin bisa ditanyakan terlebih dahulu begitu ya. Kalau untuk yang seperti ini nanti bisa dikategorikan masuk menambah nilai atau tidak kayak gitu. Takutnya ketika sudah pede banget datang untuk melakukan penambahan nilai, ternyata sertifikasinya itu tidak masuk atau tidak termasuk di penambahan nilai kayak gitu bisa juga ya Bu ya. Ya, jadi itu sudah ada regulasinya. Nanti bisa monggo di download aja ya, itu untuk kepal nomor 210 tahun 2025. Di situ aturan-aturan regulasi untuk lebih detailnya nanti bisa dipelajari di situ. Oke, baik. Artinya sebelum terlambat mending dibaca dulu ya regulasinya seperti apa kayak gitu nanti ya. kalau memang belum jelas nanti konsultasi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kami akan siap melayani. Baik, ada timnya sendiri nanti. 8 sampai jam 2 siang ya. Jam 2 siang. Sudah siap untuk bisa memberikan penjelasan kayak gitu ya. Baiklah, ya sudah bergabung juga di 0818621013. Halo, selamat siang. Beliau ada siapa ini? Enggak ada namanya ya. Dari 7252. Apakah prestasi khusus ini juga ada di wilayah kabupaten yang lain? Terus kalau misalnya tahun ini hasil ASPD-nya lebih tinggi dari tahun kemarin kah? Monggo silakan Ibu. Ya, untuk jalur prestasi khusus ini kami mencoba di tahun ini baru pertama kali itu hanya baru di kota Yogyakarta. Jadi untuk daerah lainnya belum ada. Nah, ini kami baru kebijakan tahun ini saja di tahun 2025. Dan memang ASPD tahun ini memang lebih naik dari tahun kemarin. Lebih tinggi begitu. Ya, jadi nanti siap-siap monggo Bapak Ibu yang kagungan putra putri, tapi hasilnya seberapapun kita tetap hargai anak tersebut karena anak sudah berjuang untuk mendapatkan nilai ASPD, seberapapun harus tetap dihargai. Oke, baiklah. Pokoknya apapun yang terjadi segala macam hasil gitu kan tetap harus dikasih reward kayak gitu ya. Oke, baiklah. Tapi memang ini nilai untuk ASPD tahun ini agak tinggi ya. Oke, baiklah. Ada Mas Vicky di Biro Brajan. Halo, apa kabar? Kalau bibit unggul di SMP, apakah nanti akan dibina lebih intensif atau bagaimana ya Bu ya? Monggo silakan. Ya, jelas nanti kalau di SMP kan anak-anak yang mempunyai prestasi itu pasti nanti di SMP akan diberi pembinaan itu ada. Nanti pasti ada namanya apa ya Mas? Itu nanti ada kok nanti di sekolah itu di SMP Kota Yogyakarta setiap anak yang berprestasi akan selalu dibina.
Karena ada pembinaan juga. ya karena nanti kan tetap akan membawa nama baik Kota Yogyakarta setiap betul. ada event-event untuk bidang sesuai bidangnya masing-masing. Kalau dia bidang sains nanti dia akan dikirim untuk mewakili Kota Yogyakarta. Untuk bidang seni nanti dia. Jadi pasti ada pembinaan setelah nanti di SMP. Ya. Tidak perlu khawatir ya Bu. Tidak ya. perlu Pokoknya khawatir. di SMP tetap bisa terus dibina kayak gitu. Ya. Semakin berprestasi untuk kedepannya kayak kita ya. Ada Mas Bowo di Pakem juga. Halo, apa kabar Mas Bowo? Tadi sempat dijelaskan jalur prestasi khusus itu ada OSN. Nah, itu yang sampai peringkat berapa yang bisa masuk? 1, 2, 3 Mas. 1, 2, 3 ya. ya untuk OSN-nya. Terus kalau misalnya olimpiade yang lain apakah bisa dipakai juga? Sama kalau misalnya itu bisa dari kelas berapa bisa dipakainya? Apakah khusus kelas 6 saja atau selama ada sertifikat olimpiade itu bisa dipakai semuanya? Itu untuk yang penambahan nilai atau ya? Penambahan nilai. Penambahan nilai itu bisa dari tahun 2022 itu sudah bisa untuk jadi penambahan nilai. Jadi 2022, 2023, 2024 dan 2025. Oke, dari tahun 2022 ya Bu ya. Tapi kalau untuk yang OSN tadi 1, 2, 3 aja. Untuk yang prestasi khusus. Iya, untuk yang prestasi khusus kan lain lagi karena jenjang nasional. Betul, Ya, 1, 2, 3 kalau untuk yang penambahan itu dari tahun 2022. Ya. Baiklah. Ada juga Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Leo di Yogyakarta ya. Ini agak banyak nih pertanyaannya. Pak Leo, saya mau tanya SPMB online SD, SMP ini dibukanya seluruh Indonesia kah? Maksudnya tanggalnya bareng. Terus anak saya SD-nya di Jakarta. Bisa nggak kalau misalnya daftarnya SMP-nya di Yogyakarta? Terus syaratnya apa saja? Waktu pendaftaran kapan? Ini mungkin terlambat dengerin juga ya Bu ya. Sama harus persyaratan-persyaratan yang harus diperlukan atau dipersiapkan untuk pendaftaran SMP bagaimana? Ini SD-nya ada di Jakarta. Monggo silakan Ibu. Bapak ini SD di Jakarta mau ikut SPMB di Jogja J. Bapak oke. Kalau untuk yang dari Jakarta ke Yogyakarta itu nanti bisa menggunakan jalur prestasi umum, yaitu akan dilaksanakan di tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli. Nanti di pengumumannya di tanggal 3. Nah, syaratnya adalah itu tadi, bagi si calon murid luar DIY harus melakukan pendaftaran ASP di luar DIY yang sudah dibuka di tanggal 2 dan kemudian nanti akan dilaksanakan di tanggal 11, 12, 13. Jadi nanti yang diujiankan adalah literasi numerik, literasi sains dan literasi membaca. Nah, itu atau matematika, bahasa Indonesia, IPA, yang jelas itu. Jadi itu nanti akan dilaksanakan tanggal 11, 12, 13 dan Bapak silakan untuk mendaftarkan dulu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Nanti sampai dengan tanggal 5. Baik, artinya bahwa masih terbuka informasi terkait dengan misalnya mutasi dari Jakarta ke Yogyakarta gitu. Kurang detail, kurang jelas langsung bisa ditanyakan ke dinas begitu ya. Dan yang jelas kalau Bapak pengen telepon bisa ke kami 563030. 563030. Ya, ini nomor hotline ya Bu ya? Iya, hotline kami. Oke, siap. Segala informasi bisa by phone juga. Bisa by phone. Mau lebih jelas bisa langsung datang gitu ya. Baiklah. Ada juga yang sudah bergabung, Pak Revianto. Selamat siang. Kalau kelas olahraga SMP Yogyakarta, apakah nanti penerimaan jalurnya berbeda juga? Kalau untuk kelas olahraga sudah dilaksanakan kemarin di bulan Mei. Sudah selesai, sudah pengumuman, sudah selesai. Nah, ini kita di jalur reguler. Oke, baik. Artinya untuk olahraga sudah selesai. Itu khusus 2 kelas. Jadi di SMP Negeri 13 itu kelas khusus olahraga. Ya.
Baiklah, ya sudah bergabung di 0818621013. Sabar ya, masih ada beberapa yang belum dibaca. Kita akan jeda untuk commercial break terlebih dahulu. Buat Anda sekali lagi yang ingin bergabung, line WhatsApp masih kami buka di 0818621013. Masih bersama dengan Ibu Siti Hidayati STMM. Beliau kasih data dan juga sistem informasi pendidikan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kota Yogyakarta. Talkshow SPMB Kota Yogyakarta 2025 persembahan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kota Yogyakarta bisa Anda dengarkan tentunya di Star FM, Mega Suara FM, Kota Perak FM, Radio Reca Buntung FM, Impact FM, MQ FM, Yasika FM, dan juga MBS FM. Kami akan segera kembali tentunya tetap di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Yes, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Talkshow SPMB Kota Yogyakarta tahun 2025 persembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kota Yogyakarta. Tema kita SPMB SMP jalur prestasi akademik dan juga prestasi khusus. Yang di kesempatan siang kali ini sudah memberikan banyak informasi. Beliau ada Ibu Siti Hidayati STMM, kasih data dan juga sistem informasi pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kota Yogyakarta. Dan untuk live Talkshow ini bisa Anda dengarkan lewat Mega Suara FM, Kota Perak FM, Radio Reca Buntung FM, Impact Pas FM, MQ FM, Yasika FM, dan juga MBS FM. Masih bersama dengan kita yang sudah bergabung di 0818621013 dan juga di Instagram Star Jogja FM. Halo, selamat siang dari Mas Edi. Apakah standar penambahan nilai itu masing-masing di kabupaten dan juga di kota itu punya kriteria yang khusus? Monggo silakan Ibu. Untuk penambahan nilai di masing-masing kota itu kalau tabelnya sama. Jadi kami memang ada kesepakatan bahwa tabel itu sama, tapi nanti untuk penentuan setelah verifikasi mungkin masing-masing daerah ada kriteria khusus yang mungkin tidak bisa disamakan. Jadi monggo nanti silahkan kalau mau masuk ke Kota Yogyakarta atau menggunakan mau masuk SPMB, mau sekolah di Kota Yogyakarta melalui SPMB, tetap penambahan nilainya di Kota Yogyakarta. Oke, dan mengikuti juga aturan dari Yogyakarta. Iya, aturannya Kota Yogyakarta. Baik, ada juga Paramita, halo apa kabar? Kalau prestasi khusus di bidang agama seperti Kataman, apakah akan ada nilai tambahan atau masuk kategori yang lain? Terus bidang agama saja apa saja yang bisa masuk kategori penambahan nilai? Monggo silakan. Jadi ada untuk yang agama itu ada MTQ, kemudian lomba adzan, nah itu nanti ada. Jadi nanti akan diverifikasi di tim kami. Jadi lomba untuk yang misalnya MTQ tingkat kota, provinsi, nah itu nanti ada sendiri ya. Pokoknya segala macam informasi terkait dengan penambahan langsung aja datang gitu. Datang ya. Okay. Nanti tidak simpang siur. Ya, tidak simpang siur karena kita tidak berani menjanjikan ya. Betul. Nanti setelah ini bisa ternyata, tapi ini tidak. Nah, nanti silahkan saja. Lebih pastinya langsung datang aja karena ada timnya sendiri. Dan yang penting sertifikat ada dibawa ke Dinas Pendidikan, nanti akan diverifikasi, setelah nanti kan akan dicek secara langsung. Nah, itu nanti ada untuk penambahan nilainya. Baiklah, ada juga dari Nugi. Halo, apa kabar? Bagaimana nih prestasi khusus atau akademik yang berasal dari sekolah luar Yogyakarta? Apakah nanti ukurannya akan tetap sama penilaian yang ada di Yogyakarta atau bagaimana? Mau silakan. Jadi prestasi khusus itu kan nggak ada di Kota Yogyakarta saja. Dan prestasi khusus untuk baru tahun ini memang anak-anak yang luar di Kota Jogja bisa ikut mendaftarkan untuk prestasi khusus asalkan dia punya prestasi yang tadi saya sudah di depan sudah matur, ada OSN, 2SN dan FL2SN dan lomba bertutur tadi tingkat nasional. Nah, itu silakan dari luar Kota Jogja bisa. Kalau untuk prestasi akademik itu hanya lulusan, jadi hanya siswa kota, jadi yang sekolah di kota saja, tidak memandang dia penduduk Kota Jogja atau luar Kota Jogja. Asalkan dia sekolah di Kota Jogja bisa ikut prestasi akademik.
Oke. Karena yang mengajukan dari pihak sekolah. Betul, iya. Ya. Nah, pokoknya itu Jadi, tadi ya, ada ya, pengajuan ada pengajuan, ya. dan dari dinas pun juga sudah ada konfirmasi juga ke sekolah Ya, begitu ke ya. sekolah. Baiklah, yang perlu di-highlight lagi Ibu Siti terkait dengan SPMB SMP jalur prestasi akademik dan juga prestasi khusus, mungkin bisa sedikit di-remind kepada orang tua maupun kakak yang sekarang lagi memikirkan nih ya, mau masukin adiknya atau anaknya ke SMP jalur prestasi akademik dan juga jalur khusus nih, monggo silakan. Bapak Ibu silahkan saja. Jadi jangan khawatir, jangan resah. Tapi saya pasti kami akan bisa memberikan informasi tentang SPMB. Silahkan nanti untuk menghubungi kami di 563030 atau melalui chat WA yaitu di 0895366322211. Nah, ini nanti silahkan, pasti kami akan menjawabnya. Oke, baik. Ada 2 hotline berarti ya. Ya, untuk jadi, nomor telepon di 0274 563030 atau di chat atau WhatsApp di 089536632211. Ya, betul. gitu, Itu Mas. kalau untuk teleponnya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk teleponnya dari jam 8 sampai jam 14. Kalau untuk WhatsAppnya? WhatsAppnya sama. Oke. Tapi insya Allah kalau kami selalu 24 jam biasanya untuk WhatsApp. Ya. Tapi nanti untuk konfirmasi atau pembalasan bisa di jam kerja ya, tadi ya, jam 8 sampai 14 ya, betul. Itu betul. kalau misalnya orang tua pengen datang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga dipersilahkan. Jadi Jadi waktunya sama juga Ibu? sama dari jam 8 sampai 14. Jadi nanti silakan untuk telepon di 563030 dan di WA 08953663222211. Nah itu jangan dilupakan. Oh iya, Ya. harus ditulis ya sekarang. Ditulis. Karena, Biar nanti lebih jelas betul. SPMB Kota Yogyakarta. Betul, Oke. karena juga akan dilaksanakan sebentar lagi gitu Ya, ya. Persyaratan apa Jangan saja. sampai tertinggal informasi tersebut. Betul, ya. Yang Ya. terakhir harapannya nih Ibu Ya. untuk SPMB SMP tahun ini atau bulan ini, monggo silakan. Bapak Ibu yang punya putra putri yang mau masuk SMP, silahkan untuk mendaftarkan melalui SPMB di Kota Yogyakarta. Dan yang jelas kami berdoa untuk putra putri Bapak Ibu semua, semoga bisa diterima di sekolah yang diharapkan. Dan kami juga mohon doa dan dukungannya agar SPMB Kota Yogyakarta di tahun 2025 bisa berjalan lancar dan sukses. Karena tanpa support dan dorongan Bapak Ibu semua, kita semua tidak ada artinya. Amin. Iya, Insya oke. Allah doanya dari semuanya Iya, gitu ya. Bahwa penerimaan siswa Siswa. untuk SMP di tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan juga sukses begitu ya. Baik Ibu Siti, terima kasih sudah hadir. Semoga informasi yang hari ini disampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat maupun orang tua yang sedang pusing mikirin SMP-nya di mana besok atau daftarnya gimana gitu ya. Oke. Ya, Sekali lagi terima kasih Mas Iwan. terima kasih Ibu Siti Dayati STMM dari Kasih Data dan juga Sistem Informasi Pendidikan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kota Yogyakarta yang ini sudah memberikan banyak informasi terkait dengan SPMB jalur prestasi akademik dan juga prestasi khusus. Ya, buat Anda yang sudah bergabung tentunya di 0818621013 maupun di Instagram kita, terima kasih. Dan yang sudah mendengarkan juga lewat Mega Suara FM, Kota Perak FM, Radio Reca Buntung FM, Impact Pas FM, MK FM, Yasika FM dan juga MBS FM, diucapkan banyak terima kasih. Kita sukseskan SPMB SMP di Kota Yogyakarta tahun 2025. Saya Wana Gastia mengucapkan banyak terima kasih. Lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda ya. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.